kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jaga kita sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu teriring sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi, dan kepada para pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak kita semua beroleh daripada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, daripada setiap subuh kita membahas daripada hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan sampai saat ini alhamdulillah sudah sampai di hadis yang ke-31. Yang ke-30 yang tadi malam, kesimpulannya dan intinya bagaimana kita itu sudah menjalankan kewajiban apa yang sudah Allah fardukan dan apa yang sudah Allah mewajibkan kepada kita. Wajib kepada kita untuk menjalankan segala perintah Allah, dan kita menjalankan apa yang sudah difardukan berupa sholat 5 waktu, sholat wajib, berupa puasa di bulan suci Ramadan, berupa daripada kita keluarkan zakat, berupa kita pergi haji ke Baitullah jikalau kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu, dan apa-apa yang sudah Allah haramkan kita juga haruslah kita menghindarkan, dan apa-apa yang merupakan hukuman-hukuman dan sanksi-sanksi dari Allah, peraturan-peraturan dan undang-undang daripada Allah, kita melaksanakan undang-undang tersebut, dan kita tidak bisa melewati atau melampaui apa-apa yang sudah Allah berikan deraan-deraan ataupun sanksi-sanksi tersebut karena adanya kita pelanggaran-pelanggaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mempunyai daripada hukum-hukumnya. Al-hadisul hadi wassalasun. Daripada hadis yang ke-31, An Abil Abbas Sahli bin Sa'd Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amali idza amaltuhu ahabbanillah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbukallah washad fima indan nas yuhibbukan nas. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu biasa ini di hasanah. Al hadis daripada yang ke-31 An Abil Abbas, daripada Abi Abbas Sahil bin Sa'di Sa'idi radhiyallahu anhu, Allah semoga meridhoinya. Qala berkata, jaa rajulu ilan nabi, telah datang kepada Nabi Muhammad seorang laki-laki, ilan nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka berkata seorang laki-laki daripadanya, ya Rasulullah, dullani ala amali, kasihkan kepadaku petunjuk, ala amali, satu amalan-amalan, idza amaltuhu, dan apabila amaltuhu, aku melakukan daripada amalan-amalan itu, ahabbani Allah, Allah menyayangiku, Allah mencintaiku, wa ahabbani nas, dan manusia juga menyayangiku karena adanya amalan-amalan yang sudah engkau berikan kepadaku petunjuk itu.
Faqala, maka Nabi bersabda, izhab fid dunya, izhab fid dunya, zuhudlah kepada dunia. Artinya izhab fid dunya, zuhudlah kepada dunia. I'rad, daripada, tinggalkanlah daripada dunia, tinggalkanlah daripada dunia. Yuhibbukallah, sehingga Allah akan mencintaimu. Washad fima indasnas, dan tinggalkanlah daripada apa-apa yang ada di dalam manusia. Yuhibbukan nas, sehingga manusia tersebut, kita semua yang melakukan tersebut, yuhibbukan nas, akan dicintai daripada manusia. Seorang laki-laki datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, meminta amalan. Amalan tersebut bukan amalan yang harus dibaca. Amalan tersebut yang diminta oleh sahabat Nabi tersebut, bukan seorang pemuda itu, bukan berarti amalan-amalan, oh kamu membaca ini, kamu membaca ini. Tetapi ini amalan-amalan yang diberikan oleh Nabi untuk bisa berpegang teguh kepada akhirat. Jadi tinggalkanlah daripada dunia. Apa yang dimaksud daripada dunia? Dunia tersebut yaitu ma la yanfa'u bimayyitikum. Sesuatu ma la yanfa', yang tidak bermanfaat ba'da mayyitikum, setelah kematian kita. Yang tidak ada bermanfaat semuanya, enggak ada manfaatnya. Untuk kehidupan di akhirat itu enggak ada manfaatnya, itu dunia. Apa yang kita kejar, yang kira-kira keluar daripada apa yang sudah dijelaskan oleh Nabi, yang sudah diperintahkan oleh Allah, kita berburu daripadanya, sehingga kita melalaikan kepada kepentingan akhirat karena dunia yang demikian itu yang akan daripada yang tidak bermanfaat kepadanya. Dunia tersebut yang kita kejar, yang kira-kira menghancurkan kita, menjauhkan kita daripada akhirat, menjauhkan kita kepada Allah, itu adalah dunia yang demikian yang harus kita tinggalkan. Apa yang sudah diberikan oleh Nabi petunjuk kepada seorang pemuda, seorang laki-laki tersebut yang datang kepada Nabi. Apa-apa yang menjauhkan kita kepada, sementara zuhud tersebut itu adalah membuang rasa kita yang terlampau mencintai kepada dunia, itu kita buang. Dunia bukan segalanya. Karena dunia, makna daripada dunia, sesuatu yang tidak bermanfaat pada kematian kita. Sesuatu yang kita enggak ada manfaatnya. Kita punya harta banyak, kita tidak berikan kepada mereka yang berhak. Tidak bermanfaat itu dunia yang kita cari. Segala sesuatu yang kita tinggalkan untuk kepentingan akhirat di dunia ini, apa-apa yang tidak bermanfaat di dunia, itu yang namanya maksud daripadanya dunia. Maka Allah menciptakan dunia ini adalah mata ghurur, penipuan juga. Nipu. Makanya yang dimaksud daripada ghurur tadi, sering aku jelasin, yaitu seorang Syekh Abi Thalib Al-Makki mengatakan ghurur itu makanan yang dijadikan bangkai, makanan bangkai yang diperebutkan itu seperti yang diperebutkan oleh 2 ekor anjing. Yang diperebutkan itu berantem, meributkan masalah dunia, sehingga dia mau berantem. Maka yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW, dengan demikian tinggalkan yang demikian, tinggalkan yang kira-kira menjauhkan kita kepada Allah, tinggalkan apa-apa yang terus kita memaksimalkan dalam usaha untuk duniawi, sementara yang melalaikan kita kepada akhirat, itulah yang dunia, itu yang jauhkanlah. Izhab, pergilah, tinggalkanlah, wa'id, tinggalkanlah daripadanya apa-apa yang akan membuat kita itu jauh kepada Allah. Tinggalkanlah apa-apa yang akan melalaikan kita kepada akhirat. Tinggalkanlah apa-apa yang akan membuat kita itu lemah dalam ibadah.
Tinggalkanlah apa-apa yang akan membuat kita itu kebanyakan memikirkan dunia daripada akhirat. Sehingga Allah karena kita sudah mementingkan daripada keadaan tersebut, sehingga Allah akan mencintainya. Maka seorang laki-laki tersebut bertanya, bagaimana amalan tersebut? Apabila aku melakukan amalan itu, Allah mencintaiku. Dan bagaimana juga amalan-amalan yang nanti manusia itu mencintaiku? Bagaimana caranya? Maka Nabi Muhammad SAW menyarankan, tinggalkanlah dunia tersebut. Tinggalkan apa-apa yang gak bermanfaat. Kita kepada manusia, amantuhu ahaballah wa ahabbiyan nas. Sementara kalau kita kepada manusia dan tinggalkan apa-apa kebiasaan kepada manusia itu, jangan membiasakan kita meminta, berharap kepadanya. Berharap kepada manusia, menggantungkan kepada manusia, itu akan membuat kita itu tidak dicintai oleh manusia tersebut. Setiap saat kita meminta-minta, setiap saat kita memaksa, meminta, berharap, bergantung daripadanya, sehingga manusia tersebut tidak akan mencintainya. Tetapi kalau kita gantungkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menghindarkan daripada dunia tersebut akan datang dan manusia tersebut akan terus cinta kepada kita. Walaupun dia itu tidak pernah kita mintain, sekalipun dia akan sadar, akan menyadarinya. Maka orang-orang yang mengutamakan kepentingan akhirat, Allah berikan kecukupan daripadanya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada seorang kisah, orang soleh, dia paling benci sudah sama dunia. Dunia dia nggak mau. Dia mau bertanya kepada gurunya, wahai guru, saya ini udah ogah sama dunia, sudah nggak mau sama dunia. Saya ini ogah tapi dunia kenapa datang? Terus gimana caranya? Kasih saya saran, kasih saya nasihat supaya saya tidak mendapatkan kepada dunia lagi. Sehingga karena dunia tersebut akan menghilangkan saya, akan menghinakan saya, sehingga akan melalaikan saya kepada kepentingan ke akhirat kelak. Betul kamu udah ogah kepada dunia, udah nggak mau lagi sama dunia. Bener, saya udah nggak mau. Ini orang kaya nggak ngapa-ngapain. Allah kasih terus. Allah bagi terus. Sehingga dikasih saran sama gurunya, baik, kamu besok Jumat kamu datang ke masjid Jami. Pergi ke masjid Jami, di situ kamu di depannya imam. Zaman dulu para pemimpin itu menjadi imam, terus menjadi imam. Mereka ini, beliau para pemimpin. Terus apa yang saya lakukan di sana, wahai guru? Wahai saya, apa yang harus saya lakukan? Kamu sampai ke situ, datang deketin imam, deketin raja, deketin sultan. Setelah itu kamu tabuk dia. Ditabuk lah. Apa yang disarankan oleh gurunya dilakuin, dikerjain, karena dia nggak mau sama dunia. Sampai di depannya imam, dekatnya imam, itu ditabuk, sultan ditabuk, raja ditabuk. Ditabuk beneran tuh, pas hampir itu jatuh, sampai jatuh ininya, mahkotanya. Mahkota daripada raja itu sampai jatuh. Ini para penjaga, pengawalnya kebingungan, artinya kebingungan mau diberi. Nah ini raja gua kok diginiin, raja ana ini kok diginiin. Bagaimana ini ceritanya? Dipegangin mau raja bilang, jangan diapa-apain, ini orang baik. Nah bagaimana ceritanya? Kok bisa orang baik? Orang habis mukul engkau, wahai raja. Kok bisa dikatakan orang baik? Karena dia telah memukul aku dan mahkotaku terjatuh ke sana, terjatuh ke bawah, sehingga kalajengking yang ada di mahkotaku yang tadinya mau menggigitku, membuat aku itu terkapar karena gigitan daripada kalajengking tersebut,
Aku terselamatkan karena mahkotaku jatuh ke bawah. Oleh karenanya orang baik ini berikan kepada dia setengah daripada harta kekayaan kerajaan. Tambah kaya, bukan tambah miskin. Nah bingung maksudnya si guru memberikan begitu, cara begitu, sehingga dia nanti saat dipukul akan masuk ke penjara. Masuk ke sijin, masuk ke penjara. Setelah masuk di dalam penjara, otomatis dia sudah tafakur, sudah dekat, tambah dekat kepada Allah. Tujuannya begitu, tetapi Allah berkehendak lain. Tambah kaya. Maka orang yang mementingkan kepentingan akhirat di atas segalanya, Allah bakal jamin. Allah bakal jamin daripadanya. Orang yang tidak biasa mengharapkan daripada seseorang untuk memberikan sesuatu kepadanya, dia akan diberikan oleh orang lain, bahkan akan dicintai oleh orang lain karena dia mempunyai kekuatan untuk memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa besar yang diberikan oleh orang lain, maka kebiasaan-kebiasaan kita, jangan kita bangun mental meminta-minta kepada orang. Jangan kita bangun mental yang ada di dalam otak kita. Sedikit-sedikit kita menggantungkan kepada orang. Sedikit-sedikit kita menggantungkan kepada orang. Yang nantinya orang tersebut kalau sudah kita merasa menggantungkan kepadanya terus, dia akan merasa kepada kita jemu, kesal, segala macam. Ini yang terjadi. Maka pesan Nabi Muhammad, jangan kita itu berharap dan bergantung kepada orang, biar orang lain tersebut akan mendapatkan daripada kebiasaan yang baik kepada kita. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi Muhammad juga bersabda tentang dunia. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, dan terlaknatnya dunia ini semua yang ada di dalamnya. Yang ada di dalamnya terlaknat dunia ini. La'ibu walahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Sandiwara, panggung sandiwara, cuman senda gurau. Kita sekarang bisa tertawa, kita sekarang bisa nangis, besok kita bisa makan, lusa kita masih bisa tidur, tapi bulan depan kita sudah terkapar, sudah ada sandiwara. Semua sandiwara terlaknat semuanya, terlaknat. Mal'un yang ada di dalamnya, yang terlaknat itu apa? Maksudnya daripada Nabi, mereka-mereka yang menjauhkan diri kepada Allah, mereka-mereka yang tidak mengutamakan kepentingan akhirat, mereka-mereka yang tidak membiasakan dirinya untuk menjauhkan apa-apa yang Allah larang dan tidak menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, mengabaikan daripada waktu sholat, mengabaikan daripada perintah Allah, itu adalah yang akan membuat dia terlaknat. Dunia yang banyak dijadikan untuk jauh kepada Allah. Dengan diberikan oleh Allah dunia yang banyak, harta yang banyak, makanan yang enak, sehingga apa-apa yang tidak membawa kepada Allah, membawa kepada Rasul, itulah yang akan terlaknat olehnya. Oh, mereka dunia hartanya, oh kalau dengan pakaiannya, makanannya, dia kalau makan dengan makanan ini akan bangga, dia dengan pakaian ini saya akan bangga, dengan saya mempunyai kendaraan ini saya bangga, saya mempunyai harta yang begini, itu yang demikian yang terlaknat. Akan tetapi dengan adanya kendaraan untuk ibadah kepada Allah, punya baju untuk memang untuk menutupin karena Allah, kita lakukan ibadah juga semuanya karena Allah, sehingga Allah tidak melaknat yang demikian. Sehingga kata Nabi, apa yang kagak dilaknat? Illa zikrullah, kecuali mengingat kepada Allah. Harta kita yang banyak untuk ingat kepada Allah, harta yang banyak untuk ingat kepada Allah.
dan apa-apa yang akan menjadikan kepadanya kecuali zikirnya kepada Allah, ingat kepada Allah, salat kita ingat kepada Allah, punya hartanya kita karena untuk ingat kepada Allah. Walahu, dan apa-apa yang ada di dalamnya dan apa-apa yang berhubungan fasilitas. Oh, saya nggak bisa zikir, saya memberikan fasilitasnya. Oh, saya bisa membuat transportasinya. Itu yang tidak terlaknat daripadanya. Tetapi apa-apa yang akan membuat dia terlaknat, yang menjauhkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mal'un, terkutuk, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi yang bersabda, terkutuk mereka. Dia hidupnya tidak ingat kepada Allah. Jadi orang yang tidak terlaknat yang pertama adalah zikrullah. Yang kedua apa-apa yang menjembatani, yang memfasilitasi. Yang berikutnya aliman. Aliman, orang yang pandai, orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu orang yang tidak terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan au muta'alliman, dan atau orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar, orang yang mencari ilmu. Itu adalah beberapa 4 perkara yang tidak terlaknat daripadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir kepada Allah, orang yang ada menjembatani di dalamnya daripada berzikir, memfasilitasi, menyiapkan, memberikan. Orang yang hikmah kepada orang yang berzikir kepada Allah, orang yang jadi pelayannya orang yang berzikir kepada Allah, orang yang membiasakan bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah, itu tidak terlaknat olehnya. Orang yang bersama mereka yang zikir kepada Allah. Dan saya tidak bisa alim. Yang berikutnya alim. Kita harus pandai. Pandai bukan pandai menipu orang, tetapi pandai bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana menyampaikan yang hak dan mencegah daripada kemungkaran. Yang baik disampaikan, mengajak kepada kebaikan. Dan mencegah untuk berbuat daripada kemungkaran. Oh, nggak bisa muta'alliman. Ini tidak terlaknat. Jadi ada 4 perkara apa-apa yang tidak akan terlaknat daripadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Dan manusia-manusia yang tidak membiasakan menggantungkan apa-apa kepada manusia, artinya meminta-minta kepada manusia, dia akan dicintai oleh manusia tersebut. Jadi Allah mencintainya manusia. Orang kalau sudah manusia dicintai oleh Allah, daripada mereka-mereka itu akan diberikan oleh Allah adalah salah satunya doanya dikabul oleh Allah. Orang yang biasa zikir, orang yang biasa menjembatani, memfasilitasi bersamanya, dan orang alim dan orang muta'allim, ini adalah orang-orang yang akan diberikan dan ditunaikan daripada apa-apa yang dimintanya. Hajat-hajatnya akan diberikan, kemudahan-kemudahannya untuk beribadah diberikan jalan oleh Allah. Hal-hal yang cita-citanya untuk kemaslahatan akan dikabulkan sama Allah. Walaupun tidak masuk akal, itu sudah daripada ciri-ciri tanda orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tangannya, matanya, semuanya, pendengarannya, kakinya akan dilindungi oleh Allah dari segala sesuatu maksiat. Itu orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berjiwa kepengen untuk mengeluarkan diri dari hal-hal yang Allah larang. Allah akan memberikan kemudahan, tetapi saat kita tidak diberikan kemudahan, maka jangan bangga kita. Kadang kita bangga dengan dosa-dosa kita. Oh, saya sudah melakukan ini, saya melakukan itu, saya na'udzubillahi min dzalik. Manusia tidak ada yang sempurna, tetapi jangan sampai kita itu bangga dengan dosa-dosa yang kita pernah kerjain, dosa-dosa yang kita pernah lakukan.
Karena hal tersebut akan membuat kita itu ketutup. Kita punya pikiran akan tertutup, akan menggelap, akan hitam, terhijab kita akhirnya. Maka dengannya Allah akan meredoi mereka-mereka yang tidak terlaknat, orang-orang yang tidak terkutuk. Mereka akan diberikan oleh Allah apa-apa yang didoain, apa-apa yang diminta. Untuk kemaslahatan walaupun itu tidak masuk akal akan dipenuhi oleh Allah. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan semuanya apa yang kita minta. Untuk dijauhkan ya Allah, dijauhkan daripada maksiat ya Allah. Dijauhkan. Maka jangan bangga kita oleh karena adanya satu hal-hal yang akan menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah permintaan daripada seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW tentang cara amalan apa ya Rasulullah. Amalan apa sehingga aku apabila melakukan amalan tersebut aku dicintai oleh Allah. Amalan apa juga yang aku harus lakukan sehingga aku dicintai oleh manusia karena amalan tersebut. Maka kita dekatkan diri kepada Allah. Dunia bukan segalanya. Dunia bukan segalanya. Apa-apa yang tidak bermanfaat itu adalah dunia saat kita di kematian kita. Apa banyak yang tidak manfaat? Kemaksiatan yang kita kerjakan tidak manfaat. Harta kita punya banyak tapi tidak bermanfaat untuk di hal-hal yang memang untuk dekat kepada Allah, untuk zikir kepada Allah, untuk alim, untuk belajar, untuk nuntut ilmu, untuk menyampaikan ilmu, untuk memfasilitasi keilmuan, nggak akan pernah bermanfaat. Maka saking bermanfaatnya Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW banyak-banyak hal yang bermanfaat. Apa? Allah membanggakan. Di hadis sebelumnya Allah membanggakan kepada malaikat. Allah membanggakan, hambaku yang punya nafsu tapi dekat kepada Allah, tapi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebanggaan daripada Allah kepada mereka-mereka yang berzikir, Allah akan memberikan dan menyampaikan kepadanya ridhonya. Kan tidak ada sesuatu yang lebih berarti dan lebih penting kecuali Allah redho kepada kita. Itu yang paling penting dan itu yang kita cari, yang kita capai, yang kita cari. Maka pencapaian itu bukan di mana harus kita capai, tetapi pencapaian tersebut bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dalam hidup ini. Waktu dalam hidup di dunia ini terbaik adalah menjadi orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya Rabbana